Ya, selamat malam. Jumpa lagi bersama kami ngobrol asik bareng Bang Taufik. Bahasan malam ini tentang literasi bersama Pak Agus Marwan. Selamat malam Pak Agus Marwan. Malam Pak Taufik, Bang Taufik. Kita sudah divaksin, sudah jaga jarak. Kita bukalah dulu ini ya. Sehingga Vaksin kedua ya? Vaksin kedua. Ya. Jadi Pak Agus Marwan ini merupakan sekretaris Forum Masyarakat Literasi Indonesia yang juga merupakan salah seorang penulis. Ya Pak Agus ya? Ya. Yang judul bukunya itu tentang reformasi dan pengembangan demokrasi. Itu di 2016, Revolusi di Sungai Merah, Vietnam dalam pusaran kolonial dan globalisasi. Mungkin kita dalam pusaran itu nih sekarang. Iya. Globalisasi. Iya, globalisasi. Pasti. Nah, geliat literasi masyarakat Labuan Batu dan membangun literasi bangsa. Nah, buku ini juga sudah diterbitkan dan dijual di beberapa tempat. Ngomong-ngomong nih Pak Agus, bahwa Sumatera Utara informasinya di peringkat 18 nih, tentang indeks aktivitas literasi membaca. Sementara peringkat pertama itu DKI, Jogja, dan Kepulauan Riau. Nah ini yang seru nih, Kepri ini bisa dia peringkat ketiga untuk indeks ini. Nah beliau juga nih Pak Agus Marwan ini pernah bekerja di USAID dari 2005 sampai 2011 dan 2011 sampai 2017 merupakan salah satu direktur USAID prioritas. Jadi malam ini kita sangat beruntung bisa bincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana literasi yang ada di Sumatera Utara ini. Begini Pak Agus, kami melihat selama pandemi ini banyak yang mogok ini. Ya. Termasuk literasi, termasuk juga kerjaan-kerjaan lain. Nah, bagaimana nih peran masyarakat literasi ini untuk dalam rangka pandemi ini? Terima kasih Bang Taufik aja ya, Bang Taufik Ya. ya lebih familiar. Ini senang bisa diundang di acara bincang bareng Bang Taufik. Kebetulan saya diundang untuk membahas tentang literasi. Tapi sebelum saya lebih jauh, kalau di pegiat literasi kita ada salamnya, Bang Taufik. Iya. Salamnya begini, salam literasi. Salam literasi. Literasi huruf L ya. L ya, L. Literasi. Jadi kalau misalnya ketemu dengan para pegiat literasi biasanya salam literasi. Nah, memang kita sedang menghadapi satu bencana, cobaan yang sungguh luar biasa, dan memang ini merubah perilaku, merubah kebiasaan dan juga budaya. Salah satunya terkait dengan semakin sulitnya untuk pertemuan-pertemuan tatap muka ya. Iya. Nah, sehingga juga merubah bagaimana cara bekerja kita, bagaimana berkomunikasi Dan berubah habit ya. ya habit antara sesama dan juga berkomunitas. Nah, sesungguhnya justru di era pandemi ini peran literasi sungguh sangat besar. Harusnya. Iya, Harusnya, karena biasanya selama ini kan kita berbagai kegiatan literasi itu dengan tatap muka, Iya. kegiatan mungkin membaca di perpustakaan, kegiatan diskusi bedah buku ya dan sebagainya. Tapi sekarang ini banyak dilakukan dengan digital. Iya. Atau sering disebut dengan literasi digital. Jadi memang dalam berbagai aspek literasi ada salah satu aspek literasi yaitu literasi digital. Bagaimana kita sekarang pertemuannya menggunakan Zoom, Iya. diskusi, kemudian perkuliahan, Iya. gitu ya, rapat-rapat menggunakan Zoom. Juga berbagai kegiatan literasi lain juga menggunakan misalnya berbagai program aplikasi Iya. seperti Google Form ya, Iya. Google Meet dan Iya. sebagainya. Nah, memang mau tidak mau ke depan kita harus berubah Iya. dari cara-cara tradisional menjadi cara-cara modern atau digital. Iya. Ini yang harus kita dorong, dan memang Forum Masyarakat Literasi Indonesia memang awal-awal pandemi COVID kemarin kita memang tidak banyak membuat kegiatan yang sifatnya tatap muka, tapi kita juga membuat beberapa kegiatan yang sifatnya
literasi digital. Tapi seiring dengan pandemi sudah mulai menurun, beberapa forum masyarakat literasi di daerah khususnya kemarin di Langkat membuat berbagai event kegiatan baik dengan sekolah maupun dengan dinas perpustakaan. Intinya adalah bagaimana meningkatkan semangat dan juga gerakan literasi di Sumatera Utara. Iya. Kami melihat begini Pak Agus, bahwa kegiatan literasi ini kan lebih condong sekarang melalui Zoom ya, kalau istilahnya ya, dengan digital ya. Apakah ada perlombaan-perlombaan melalui digital ini, seperti misalnya lomba menulis? Karena kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ini, apalagi anak-anak SMA, itu kan banyak libur ini dirumahkan. Betul. Nah ini kegiatan mereka kalau bisa dipacu dengan tulis, judulnya sesuai dengan kemauan mereka, jadi sehingga ada kegiatan anak-anak sekolah dan mahasiswa dalam rangka literasi ini. Bagaimana Pak? Ya, kita memang tetap melakukan dua macam kegiatan ya, tetap ada pertemuan tatap muka tapi terbatas dan juga menggunakan prokes yang ketat. Ya. Misalnya teman-teman kita, kebetulan kita punya kereta pustaka Pak. Kereta pustaka? Iya, kereta pustaka. Jadi ada sepeda motor, kemudian ada box, kemudian sepeda motor dan box buku ini keliling-keliling. Untuk tingkat kampung, pedesaan? untuk pedesaan maupun di perkotaan. Perkotaan ya? Ada di perkotaan di Kota Medan, ada di Langkat, ada di Labuhan Batu juga, ada di... Berapa unit Pak? Kemarin kita kerjasama dengan Bank Sumut itu ada 16 unit totalnya. 16 unit? Ya, program kereta pustaka Sumatera Utara ini. Dan alhamdulillah program ini masih berjalan dan relawan-relawan kita, kemudian juga komunitas-komunitas taman bacaan itu menggunakan kereta pustaka ini untuk keliling, menyusuri gang-gang, memberikan akses kepada masyarakat, terutama anak-anak untuk bisa mendapatkan bacaan yang relevan dan bermutu. Kuncinya itu, relevan dan bermutu. Nah, yang kedua juga memang porsinya lebih banyak ke digital ya. Sekarang ini kan baik di sekolah maupun di pembelajaran informal di masyarakat sudah mulai bagaimana guru, fasilitator itu menggunakan media-media misalnya pembuatan video pembelajaran, kemudian presentasi dengan video, kemudian juga menggunakan grup-grup WA untuk pembelajaran. Nah, sekarang justru saatnya anak muda untuk kreatif di era digital ini. Karena kalau anak muda ini mampu membuat konten-konten yang menarik dan bisa viral, ini tidak hanya terkait dengan produk untuk proses pendidikan, tapi juga bisa untuk penghasilan gitu ya. Sekarang saya lihat banyak anak-anak muda yang punya konten YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan bahkan anak-anak remaja, misalnya anak saya sendiri itu bagaimana membuat jualannya, membuat jualan melalui online ya? Online jualan. Jadi tidak hanya menggunakan media untuk pembelajaran, tapi juga mereka sudah mulai kreatif bagaimana mencari penghasilan tambahan dari praktek literasi digital ini. Gitu. Untuk perlombaan-perlombaan itu ada rencana nggak dibuat selama pandemi ini? Kemarin ada, cuman kemarin itu sifatnya apa namanya kerjasama dengan sekolah. Dengan sekolah ya. Bagaimana membuat konten anak-anak bagaimana mengatasi pandemi. Jadi mereka membuat konten, membuat video untuk mereka bisa bagaimana di rumah mereka melaksanakan membuat strategi bagaimana mencegah pandemi dari rumah. Diminum Pak Gus. Ya, sekaligus juga untuk pembelajaran terhadap bagaimana anak-anak itu remaja juga menangani COVID ini. Iya. Jadi dalam rangka literasi ini banyak manfaatnya yang didapat oleh anak-anak muda ini ya, saat sekarang ini anak remaja ya. Peran forum ini sendiri gimana Pak dalam rangka membangkitkan jiwa anak-anak itu untuk bisa melakukan minat baca, minat tulis? Apakah ada satu resep atau satu hal yang bisa dilakukan oleh forum ini? Ya, jadi mungkin saya agak flashback sedikit atau terkait dengan forum ini ya.
Forum Masyarakat Literasi ini didirikan tahun 2017. Jadi itu seiring dengan Sumatera Utara mencanangkan sebagai provinsi literasi keempat di Indonesia. Yang pertama itu DKI, kedua itu NTB, dan yang ketiga itu Kepri, keempat Sumatera Utara. Oh, Kepri yang malah mempertahankan ya? Ya, Jogja malah tidak ikut, malah jadi juara indeksnya nomor 2 ya. Jadi Jakarta emang duluan pertama. Iya. Dan mereka mempertahankan itu ya. Duluan. Jadi mereka sekarang nomor 1. Jadi tujuan kita adalah bagaimana membangun gerakan intinya, mengajak komponen-komponen masyarakat, kemudian stakeholder, berbagai pihak atau masyarakat untuk sama-sama menggerakkan literasi ini. Karena kami meyakini pemerintah sendiri nggak bisa, harus ada dukungan dari masyarakat. Makanya dari berbagai tokoh, komunitas, pegiat literasi mendeklarasikan Forum Masyarakat Literasi Indonesia. Nah, untuk di Sumatera Utara sendiri sudah ada beberapa kabupaten kota. Kemarin kita sudah sampai ke Asahan, sampai ke Sibolga juga, sampai ke Sedempuan dan juga di Madinah. Tapi perkembangan di daerah masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang sangat progresif, ada yang biasa aja, ada yang vakum. Jadi tergantung pada semangat sebenarnya. Semangat. Kalau di daerah itu ada passion aktivis literasi, itu kegiatan literasi luar biasa. Mereka mau merogoh kocek sendiri untuk program-program literasi. Nah, yang kami lakukan memang pertama harus ada dukungan kebijakan dari pemerintah, ya. Kemudian harus ada dukungan anggaran, kemudian akses terhadap bacaan. Jadi setiap tahun harus ada penambahan jumlah buku lah. Kemudian baru aktivitas komunitas-komunitas, dan baru kegiatan dari keluarga, ini juga penting. Jadi kami juga mendorong bagaimana lingkungan keluarga membangun program literasi dari keluarga. Misalnya bagaimana membiasakan membaca buku di rumah berapa menit, kemudian diskusi dengan anak-anak setelah membaca itu, kemudian bagaimana kita bisa memberi contoh kepada anak membuat perpustakaan mini, perpustakaan pribadi di rumah, koleksi. Atau juga misalnya kita mendorong anak-anak untuk datang ke toko-toko buku, memfasilitasi membeli buku atau meminjam buku gitu ya. Itu contoh bagian bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan minat, karena kita punya problem dengan minat membaca ini, Pak Taufik. Iya. Minat membaca kita secara internasional itu sangat rendah. Iya, betul. Dengan adanya teknologi sekarang ini, makanya minat baca terhadap ilmu pengetahuan itu sudah mulai menurun. Nah, itu dia. Mungkin kegiatan membacanya meningkat, tapi membaca instan, membaca Instagram, membaca Facebook, itu semua kan instan dan real time. Tapi ketika kita membaca teori, membaca konsep dan sebagainya, macam ini, buku. Nggak mungkin kita hanya membaca teori yang begitu dalam, menganalisis itu tanpa buku. Di buku itulah semua. Jadi istilahnya, informasinya secara singkat dan instan ada di media sosial, tapi informasi yang lebih dalam itu ada di buku. Jadi menurut saya buku itu masih relevan, baik buku digital maupun buku yang manual. Cuman kalau saya lebih suka baca buku manual. Karena mata juga mempengaruhi, Pak Agus. Peran ini kan ada hubungan dengan dinas perpustakaan ya. Itu kan di kabupaten kota, di provinsi kan ada ya. Itu peran kerjasamanya gimana dengan Forum Masyarakat Literasi ini? Terus terang kami memang sejak awal itu kerjasama dengan dinas perpustakaan dan juga dinas pendidikan. Dinas pendidikan Karena kami meyakini bahwa harus ada kolaborasi. Tidak mungkin gerakan literasi ini sendiri-sendiri. Gimana kami masuk ke pemerintah, ke dinas perpustakaan, ke dinas pendidikan, kami mengajak, mengadvokasi terkait dengan misalnya kalau ada perda dibuat, misalnya Sadang Bedagi itu sudah ada perda terkait dengan di segi literasi ya. Salah satunya terkait literasi, dia masuk dalam perda penyelenggaraan pendidikan, tapi salah satunya terkait dengan literasi, satu pasal ya, satu poin ya. Dan ada juga keterangan-keterangan berikutnya ya. Kemudian juga ada misalnya surat edaran dari bupati, wali kota, gitu. Ada juga pencanangan ya untuk membangun semangat ya, giroh misalnya di Labuan Batu itu sudah ada deklarasi, di Sergei, di Binjai, di Kota Medan,
Bahkan terakhir yang kami fasilitasi itu di Labura. Oh, Labura. Ya, Bupati mengumpulkan ribuan Siswa. kemudian waktu itu mengundang rekor muri untuk membuat poster. Di anak-anak dikumpulin membuat poster terbanyak se-Indonesia. Itu kolaborasi yang kami lakukan. Jadi kami tetap mendorong dinas perpustakaan, dinas pendidikan untuk teruslah mengembangkan berbagai program literasi ini. Ya, dari mulai minat baca, minat tulis, Ya. ya kan? Dari cara berbicara, cara menghitung, kan itu masuk ke dalam literasi tadi ya. Nah, ya, sebenarnya kan saya agak flashback sedikit. Literasi itu kan selama ini kita mengenalnya ya keaksaraan. Iya, Baca, tulis. iya. Apakah hanya sekedar itu? Sekarang enggak. Jadi literasi tidak hanya terkait dengan baca tulis atau berhitung ya. Iya. Nah, ada pertemuan masyarakat internasional tahun 2003 di Warsawa. Jadi pertemuan ini sepakat menjadikan literasi menjadi gerakan literasi internasional dalam rangka untuk membentuk masyarakat internasional. Karena di abad 21 ini kecakapan yang sangat penting dan dibutuhkan itu adalah literasi. Jadi tidak hanya literasi baca tulis hitung, tapi literasi Memecahkan masalah. literasi digital, literasi sains, memecahkan masalah. Ya. Baiklah, di penghujung bincang-bincang ini, ngobrol bareng ini, satu lagi nih Pak Agus mengenai sekarang kan banyak berita-berita hoax, Ya. sampai ada poster-posternya tuh di jalan-jalan bahwa jangan percaya hoax dan lain-lain. Nah, penyebab hoax ini kalau kita lihat kan salah satunya mungkin ketidaktahuan atau terpengaruh. Karena media sosial ini gampang kali, siapa aja bisa share, siapa aja bisa berbuat. Apalagi mewakili perasaan. Nah, ini gimana pandangannya Pak? Ya, sekarang ada fenomena baru ya. Jadi ini sesungguhnya sangat bahaya kalau nggak dikelola dengan baik, fenomena hoax. Hoax ini bukan tidak disengaja, kebanyakan sekarang disengaja, bahkan untuk kepentingan bisnis dan politik. Untuk kepentingan politik, bagaimana black campaign terhadap lawan dengan berita-berita hoax. Ya. Biasanya kalau politisi yang nggak punya prestasi, dia akan membangun narasi-narasi hoax kepada. Kalau zaman kita dulu namanya fitnah kali ya? Betul. Fitnah ya? Fitnah, Iya. membangun narasi-narasi fitnah yang Iya. Begitu juga di bisnis. Seringkali misalnya ada persaingan bisnis ya, dibuat narasi-narasi yang fitnah tadi itu hoax. Jadi cilakanya sebenarnya hoax ini akan sangat berbahaya kalau dikaitkan dengan identitas, agama dan kesukuan. Ya, membunuh karakter jadinya. Ini dampaknya bisa konflik horizontal. Betul. Misalnya ini, ada sebuah berita bohong di laga antara satu suku dengan suku lain. Ini kan kalau masyarakat tidak jeli, ini bisa jadi pertempuran gitu, konflik. Iya. Jadi kenapa terjadi hoax? Kenapa hoax begitu menyebar? Karena memang kemampuan, keterampilan literasi kita lemah. Jadi literasi zaman sekarang ini, Pak Taufik, itu dipahami bagaimana kita punya keterampilan pertama menggali informasi, ya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis, baru menggunakan untuk kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin membuat keputusan. Jadi misalnya sebelum kita men-share ke grup-grup orang lain, kita pastikan pelajari dulu ya. ini informasinya dari mana, sumbernya apa. Kalaupun medianya terpercaya enggak. Sekarang kan media banyak kali ya, media misalnya abal-abal itu ya, memang sengaja dibuat dalam rangka untuk menyebarkan hoax itu, ini bagian dari taktik. Nah, sekali lagi hoax akan semakin merajalela kalau tingkat kemampuan literasi kita rendah. Jadi, itu kata kunci itu Pak. kita harus terus memperkuat literasi ini supaya hoax ini tidak merajalela. Nah, ancaman di era digital ini adalah itu, bagaimana hoax ini terus menyebar. Apalagi di era pandemi ini ya. Sehingga masyarakat tidak melakukan check and recheck, begitu dia dapat langsung dia kirim kemana-mana ya. Mewakili agama macam-macam gitu kan. Iya. Ini justru sebenarnya bahaya gitu. Oke, baiklah Pak Agus, makasih banyak ini.
closing statementnya gimana nih Pak tentang literasi ini untuk mengajak anak-anak kita, terutama yang masih SMA, SMP untuk melakukan literasi ini. Ya. Jadi sebagai penutup saya mengutip statementnya Alvin Toffler tahun 70. Jadi Alvin Toffler itu pernah bilang begini, siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Yeah. Untuk bisa menguasai informasi maka keterampilan literasi yang dibutuhkan. Yeah. Nah oleh karena itu bagi anak-anak pelajar terutama mari kita terus gerakan literasi, kemudian mari kita perkuat keterampilan berliterasi, baik literasi digital utamanya ya di era milenium sekarang ini. Saya kira itu Pak Taufik. Terima kasih, Mbak Ilas. Bahwa literasi itu sangat penting bagi kita, terutama orang-orang dewasa lah ya, orang-orang dewasa dan apalagi penggiat media-media sosial sehingga bisa mendapat informasi yang pertama dan merupakan salah satu ilmu yang bisa kita cerna sehingga dalam rangka pandemi ini kita tetap jaga kesehatan dan banyak membaca sehingga kita paham apa yang digelar oleh orang-orang lain. Terima kasih, selamat malam, salam literasi. Salam literasi, ayo membaca.